Halo teman-teman semuanya, dan yang saya hormati Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen pembimbing PPKN kelas C. Baik, di sini kami membahas ujian skripsi dari Bang Ika Degel Dwi Utama Jaya. Berikut saksikan videonya. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan materi 3 pada poin 41 menit sampai dengan selesai. Yang pertama, yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pemaparan peraturan daerah tentang kawasan konservasi, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai religius yang menjaga kita untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan peraturan daerah yang melindungi kawasan konservasi harus dilakukan secara adil, memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dihormati dan tidak ada diskriminasi dalam pembagian pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasi peraturan daerah untuk kawasan konservasi, pemerintah harus melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mencapai kesatuan dalam pelestarian lingkungan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses penyusunan dan penerapan peraturan daerah mengenai kawasan konservasi harus melibatkan musyawarah dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang bijaksana dan akuntabel. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan peraturan daerah yang mendukung kawasan konservasi, semua daerah harus saling menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pembahas 1, silahkan membahas materi yang telah disampaikan oleh penyaji. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut saya, sila keempat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa harus dilakukan melalui musyawarah dalam berbagai pihak. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengedepankan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar, demi mencapai mufakat yang adil dan merata. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sila keempat dengan riwayat tanah yang sering menjadi sumber konflik di Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial, termasuk dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya alam seperti tanah. Konflik tanah seringkali timbul akibat ketidakadilan dalam penguasaan dan distribusi tanah. Dalam sejarah Indonesia, permasalahan ini sering melibatkan yang pertama sejarah penguasaan tanah, penyerahan hak tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah kolonial, dan kemudian ke negara seringkali tidak diikuti dengan kompensasi atau pengakuan hak masyarakat asli. Yang kedua, kebijakan tanah. Kebijakan agraria yang tidak adil atau tidak konsisten sering menyebabkan ketidakpastian hak atas tanah bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, pengembangan dan ekspansi. Proyek pembangunan atau ekspansi industri seringkali mengambil alih tanah tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat, mengakibatkan konflik. Sila kelima, mendorong pemerintah dan semua pihak untuk memperhatikan keadilan sosial, termasuk dalam penanganan sengketa tanah dan memastikan hak-hak tanah masyarakat terpenuhi secara adil. Gimana respon penyaji terhadap pembahas 1 dan pembahas 2? Menurut saya, paparan dari pembahas 1 dan pembahas 2 itu sudah sesuai dengan poin-poin yang saya paparkan tadi. Oh, berarti sudah cocok ya dengan sila-sila yang kita sebutin tadi? Sudah, semuanya sudah termasuk dalam sila-sila yang kelima itu.